company. Jadi itu peraturannya dari dari back office tidak boleh langsung ke front office karena rawan fraud. Jadi karena aku kan menguasai semua sistem. Oh iya. Jadi kalau aku langsung pindah ke front office, mereka takut aku bisa memanipulasi sistem. Shalom, welcome back to Marketplace Wisdom. Hari ini bersama dengan saya Sylvia Wijaya. Saya Fandi. Dan saya Mariana. Ya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana menjadi wanita karir di dunia pekerjaan yang sangat tidak mudah dengan penuh challenging-nya gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa survive ya, membawa nilai-nilai Tuhan dan sukses to the top. Gitu. Wah, hari ini menarik banget nih, sudah ada narasumber yang luar biasa. Dan tapi sebelum kita mau cerita-cerita sama Mariana gitu kan, kita mau denger dulu nih dari apa kata Tuhan gitu kan tentang perempuan-perempuan yang berkarir menurut firman Tuhan. Saya tertarik untuk bahas tentang Lydia ya. Lydia. Dalam kitab dalam Perjanjian Baru. Oke. Jadi pada waktu itu Tuhan kan ngasih penglihatan kepada Paulus. Ketika Paulus hendak menyeberang ke satu daerah, tapi ternyata Tuhan ngasih visi ada seorang laki-laki yang melambaikan tangan di Makedonia. Nah, pada waktu itu Paulus taat sama visi yang Tuhan berikan. Lalu pada waktu itu Paulus setelah itu nyebrang dan akhirnya sampai ke satu kota yang namanya Filipi. Filipi itu ya di Makedonia itu. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 14. Pada hari Sabat kami Paulus berserta dengan tim, kalau nggak salah dengan Silas, dengan Timotius, juga dengan yang lain-lain, pergi keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Nah, Filipi ini kota pertama yang tadi saya katakan dikunjungi Paulus. Nah, ternyata Filipi ini juga bukan ada di wilayah Israel, jadi tentunya ini kota yang nggak kenal Tuhan, gitu, bukan kota Yahudi. Dan pada waktu itu memang pastinya ada orang-orang Yahudi yang diaspora, orang-orang Yahudi yang merantau, dan pada waktu itu ternyata tidak ada di dalam kota. Dan memang Paulus mengambil satu kesimpulan dan satu tindakan yang cukup tepat, bahwa dia menyusuri tepi sungai. Gitu, dan di sana tepi sungai ini adalah tempat yang sangat strategis untuk pemukiman. Kenapa? Kita tahu zaman dulu juga ada bendungan gitu ya. Jadi sumber air, kehidupannya. air adalah sumber kehidupan untuk manusia, ternak, ladang, dan otomatis mayoritas pemukiman ada di tepi sungai. Dan kalau mayoritas pemukiman ada di tepi sungai, harusnya ada tempat ibadah di situ. Betul. Dan bisa jadi pada waktu itu ada sekumpulan orang Yahudi dan pastinya ada tempat ibadah di situ. Nah, ada anak Tuhan lah ya. Ada anak Tuhan di situ. Nah, oleh karena itu uniknya ternyata di situ Paulus tidak ketemu sama laki-laki, tapi ternyata kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ gitu ya. Nah, kok aneh gitu ya, ada perempuan, padahal Paulus dikasih visi sama Tuhan seorang laki-laki yang melambaikan. Ternyata ketemunya dengan perempuan, tapi bagi Paulus itu no problem gitu ya. Kita lanjut ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira. Pas kebetulan saya juga hari ini pakai baju ungu gitu ya, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Singkat cerita, di sini ada perempuan yang bernama Lydia, dan dia bukan kaleng-kaleng gitu ya, dia bukan perempuan biasa. Dia penjual kain ungu, dan pada waktu itu kain ungu itu bukan di warna gitu. Ya, sebenarnya di warna sih, cuman pada waktu itu sebagai warnanya simbol ya, dianggap sebagai simbol kemewahan, simbol royal itu berarti kemegahan, keagungan gitu ya. Tapi dia tidak diwarna oleh pewarna biasa. Dia diwarna oleh sejenis kerang, katanya butuh berapa ribu kerang untuk menghasilkan berapa mili ini gitu ya, berapa mili untuk penyampur atau pewarna itu. Nah, seperti itu. Jadi Lydia ini orang yang pasti punya, dia perempuan atau wanita sukses. Seperti itu. Dan dia menawarkan di ayat berikutnya Paulus untuk tinggal di situ, gitu, beserta dengan timnya untuk menginap di sana. Dan dia sediakan tempat di sana di rumahnya untuk Paulus dan Silas bisa berkumpul. Dan di situ uniknya gitu ya. Setelah itu, kalau kita anak-anak Tuhan pasti tahu bahwa terjadi tragedi Paulus dan Silas penjara. Mereka berdua menyanyi dan ternyata ada gempa dan Paulus dan Silas ternyata akhirnya Tuhan bebaskan. Setelah Tuhan bebaskan, kepala penjara bertobat dan akhirnya Paulus dan Silas kembali di ayat yang paling akhir gitu ya, di pasal 16, Paulus kembali dan di situ ternyata umat Tuhan ada berkumpul di rumahnya Lydia juga.
Wow. Itu. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan memakai peran seorang perempuan yang sangat-sangat penting, dan di situ juga kita dengerin juga tadi perempuan Lydia dari Tiatira, dan kita juga lihat nanti di Wahyu bahwa ada pesan untuk jemaat di Tiatira. Dan memang diduga arkeologi menyebutkan bahwa ini adalah salah satu perannya Lydia untuk akhirnya kembali, itu kan di Filipi kan? Iya, betul. Lydia kembali ke Tiatira, lalu di tengah kota yang nggak kenal ada Tuhan ya. gereja, dan di situ Tuhan memberi pesan Luar biasa. oleh Yohanes di Pulau Patmos untuk jemaat di Tiatira. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya seorang perempuan atau seorang wanita karir atau wanita bisnis yang sukses. Gitu. Semoga menarik semua sekali. diberkati. Menarik sekali. Ini sepertinya udah nggak sabar nih. Gitu kan? Sepertinya Cia Mariana ini adalah Lydia zaman sekarang ya, betul ya kok? Betul. Kan? Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih, kita udah nggak sabar banget buat denger cerita dari Mariana. Nah, nanti kita bisa mungkin Mariana bisa ceritain dulu profesinya saat ini itu di bidang apa, terus sudah berapa lama di situ gitu, bagaimana pekerjaannya dan dunia seperti apa. Juga di pelayanan di Malaysia. Oh iya, pelayanannya di Marshallan juga sebagai apa melayani di sini? Oke, kalau pekerjaan sih aku sehari-hari sebagai cold trader. Jadi kerjanya adalah jual beli batu bara. Di dunia ini sudah 17 tahun. 17 tahun. Ya, 17 tahun dari zaman batu bara masih dijual $15 per ton waktu itu. Oke. Sekarang berapa belas? Ya kalau sekarang sih masih tinggi sih, masih kurang lebih harga di market sekarang untuk quality yang sama itu sekitar $80. Wow, dari 15 ke 80 ya? Oke, ya, itu 17 tahun yang lalu. Oke, sudah sangat lama sekali ya itu ya. Bisa ceritakan sedikit, oh ya, untuk pelayanannya tadi di... Oke, aku pelayanan di Marshallan sebagai coach di Pro-M. Coach di Pangbalan. Ya, ada juga pelayanannya di Creative Ministry. Juga produksi podcast bicara tentang. Oke, abis ini nonton ya podcast bicara tentang gitu kan. Oke, nah. Jemaat dari KMS Jabodetabek gitu. Iya, betul sekali. Nah, kita tadi mau ngobrol-ngobrol soal tadi cold trader ya, berarti kan bekerja di dunia batu bara ya. Nah, ini tadi mungkin relate-nya nih ya, kalau dari firman yang Ko Fandi berikan, bahwa tadi Lydia juga ada di kota Filipi, bukan kota yang mungkin ya pasti dia penuh banyak challenge juga untuk menjadi seorang businesswoman di situ, tapi sebagai juga anak Tuhan gitu kan. Nah, jadi kan ini kayaknya sama ya gitu kan, maksudnya dunia batu bara saya rasa mungkin pengetahuan umum orang menganggap itu bukan dunia yang mudah juga ya untuk biasa seorang wanita survive di situ gitu kan. Dominasi laki-laki gitu kan. Nah, dan pasti challenging-nya juga banyak banget. Bisa nggak ceritain gitu mungkin challenging seperti apa yang biasa ditemui, terus bagaimana melewati semua itu gitu, karena kan pasti nggak mulus-mulus aja gitu ya, pasti kan ada gitu. Silakan. Kalau challenge-nya itu terutama sih sebenarnya kalau mau benar-benar eksis di trading itu kita tuh perlu kuat networking. Itu sebenarnya nomor satu gitu. Dan kalau kuat networking di industri ini, memang rata-rata orang-orangnya suka di dunia gemerlap. Gak semuanya ya, tapi rata-rata gitu. Jadi memang sampai yang setahu saya, ada beberapa international trading house itu tuh mempekerjakan maunya pria. Terus kalau misalnya Asia biasanya posisinya agak stagnan. Jadi biasanya maunya yang dari negara asalnya, contoh yang dari Italia maunya orang Italia gitu. Oh, oke. Nah, jadi memang seperti ada apa ya namanya ya. barrier-nya gitu. Ada batasan gitu ya. Betul. Jadi waktu aku pertama masuk di industri ini, aku tuh memang nggak langsung jadi trader. Jadi awalnya memang sama seperti orang pada umumnya, aku tuh merintis karir tuh dari awal, dari admin gitu. Dari kan. seorang admin, luar biasa. Dari admin sampai tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, maksudnya karena kerjanya cukup baik, waktu itu dinilai cukup baik, jadi diberikan kepercayaan terus-menerus gitu. Sampai sayanya yang teriak sama atasan saya gitu, kalau saya tuh pengen diberikan kepercayaan lebih, saya tuh nggak pengen jadi back office terus. Sampai bosnya bilang kayak gini, loh saya pikir kamu suka. Loh. karena dilihat performa saya baik, saya kerjanya antusias, passionate gitu kan. Loh terjemahannya ini suka nih gitu. Loh saya nggak suka, saya maunya tuh ke front office. Maksudnya front office tuh masuk ke dunia komersial gitu. Karena kalau back office itu, kalau saya nggak didukung sama background yang cukup kuat, bukan orang finance, biasanya tuh ya nggak bisa kemana-mana. Ya di situ-situ aja ya. Iya, dan aku tuh nggak pernah tertarik untuk berakhir karir tuh di sana gitu. Jadi bilang aku harus jadi trader gitu. Aku harus ke komersial gitu. Nah jadi akhirnya
Berarti diawali dengan sebuah tekad dan tujuan yang jelas ya, maksudnya punya saya pengen itu gitu maksudnya. Iya. Bener nggak sih, kayak kadang kalau enggak kan ya pasti kan akan ya udah gue di sini aja gitu kan. Kayak ini menarik sih. Harus tahu apa yang kita mau gitu dan harus berani menyampaikan. Tapi nggak bisa sembarang menyampaikan karena aku berani dengan tegas ngomong minta itu setelah aku tuh merasa sudah banyak pujian, performance evaluation-nya selalu bagus. Jadi aku memberanikan diri untuk firm minta dengan tegas ke atasanku, aku mau kesini. Kenapa kamu tidak memberikan kepercayaanku ini? Waktu kurang nggak ngomong seperti itu maksudnya, tapi aku ini kesana gitu. Apa yang menjadi pertimbangan kamu tidak bisa memberikan posisi aku kesana gitu. Oh jadi maksudnya ini biar nggak salah kaprah nih ya. Jadi bukannya wah gue nggak mau jadi admin tapi nggak perform, tapi kita langsung minta ke bos gitu ya. Tapi enggak ya, kita harus tunjukin dulu kalau kita worth it untuk dikasih kepercayaan itu gitu ya. Iya. Oke, ini poin pertama yang bagus banget ya. Terus lanjut. Ya, waktu itu atasanku bilang waktu naik gaji itu aku kan sampai kayak terharu banget. Dia naikin gaji aku, dia lihat aku perform banget. Terus dia bilang katanya ya because you earn this. Maksudnya kayak dia layak gitu. Aku masih inget banget gitu karena aku merasa saat itu kayak luar biasa banget aku dinaikin gaji, masih dikasih bonusnya gede. Waktu itu aku belum tahu kan kalau ternyata jadi masuk komersial anak juga nih, dapat bonusnya gede gitu kan. Belum tahu ya pada saat itu padahal. Belum tahu. Beyond expectation ya. Beyond ternyata. Gitu. Nah, tapi ya pas ya sih kayak cerita melewati fase itu perpindahan dari back office ke front office sebagai trader dan ternyata aku sadar juga bahwa ternyata aku nih masih kurang banget ya untuk pindah ke front office karena networkingnya tuh gimana ya, orang-orang komersial tuh kayak udah saling kenal satu sama lain. Jadi untuk orang baru masuk terus newbie ya. Berusaha untuk fit in gitu ya. Iya, dan diberikan kepercayaan. Kan kalau trader itu kan jual beli. Jadi kan orang harus percaya untuk memberikan barangnya ke kargo batubarinya ke aku dan pembeli pun harus percaya bahwa aku bisa deliver. Iya kan, bahwa bisa deliver apa yang aku jual gitu. Itu nggak ternyata tidak semudah itu. Saya kira semudah seperti orang ya jualan pada umumnya lah, retail gitu kan. Ternyata enggak, karena B2B. Jadi mereka itu kayak punya stigma tersendiri gitu. Nah jadi aku merasa wah aku nih nggak punya network yang cukup kuat gitu. Nah tapi waktu itu aku berdoa sama Tuhan juga kayak Tuhan tolong aku tuh mau banget ke area ini gitu. Aku pengen banget ke area sini gitu. Karena kalau misalnya aku tetap di back office, kayaknya setiap rencana yang Tuhan sudah taruh di dalam hatiku tuh nggak mungkin terwujud gitu. Semua visinya maksudnya. Semua visi yang pernah Tuhan taruh tentang karir aku tuh nggak mungkin terwujud gitu. Nah aku berdoa kayak gitu dan ternyata Tuhan kasih hikmat. Jadi Tuhan buka jalan, ya akhirnya berhasil tuh ada satu orang yang percaya. Karena tadinya nah itu, aku dapat limpahan kerjaan orang ceritanya. Ada kolegaku yang nggak perform, ibaratnya aku sampai bilang, duh kerjaanku di kantor itu kayak tukang sapu ya. Jadi kayak tukang cuci piring, jadi orang bikin masalah aku yang cuci piring gitu. Okay. Nah jadi aku beresin masalahnya orang, jadi itu ceritanya counterparty-nya yang punya masalah itu dengan perusahaanku, mengenal aku dari sana, dari aku handle masalah lah intinya. Jadi gitu. itu kayak pintu masuknya. Iya, jadi begitu orang yang tidak perform ini keluar dari perusahaan saya, account-nya kan dikasih ke saya. Jadi itu jalan masuk saya tuh, ibaratnya saya dapat limpahan account dari orang, gitu. Jadi buka jalan relationship-nya dari sana. Terus karena saya orang back office, jadi mereka tuh tahu saya tuh orang lama juga di perusahaan ini, tapi memang orang back office. Jadi mereka udah kurang lebih tahu saya gitu. Jadi itu membuka jalan sih. Jadi sebenarnya nggak benar-benar kayak lompat tuh, ternyata saya tuh udah punya ibaratnya 5 roti 2 ikannya tuh udah di tangan saya ternyata gitu. Menarik banget ya, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000. Dan kekayaan orang fasik dipindahin gitu. Betul. Wah, puji Tuhan. Sebuah kesimpulannya bagus sekali. Berarti penting sekali memang kalau kita lihat ya, menjaga hati dan hubungan itu sendiri ya. Terus kayak berani untuk step in gitu kan. Maksudnya kalau aku sih melihatnya malah kayak biasanya orang back office itu kan malah merasa gue takut buat keluar dari perahu gitu kan, kayak masuk ke dalam sebuah apa ya istilahnya bidang yang beda gitu, yang baru, ibaratnya yang dunianya lebih, trafficnya lebih luar biasa challenging gitu kan. Itu kan sama kayak keluar dari perahu gitu kan. Betul. Keluar dari zona yang nyaman gitu kan, dan menyambut visi Tuhan gitu kan di situ. Itu tapi keberanian itu muncul dari mana gitu, maksudnya bisa sampai punya keberanian untuk Tuhan pokoknya aku harus ke situ gitu kan. Keberaniannya itu sebenarnya karena tahu visi dari Tuhan tuh apa. Jadi sebelum aku kerja, aku tuh bikin my
my life purpose gitu. Nah aku tulisin Personal life purpose. personal life purpose. Tapi kan life purpose itu kan gak cuma karir kan, itu kan 360 derajat tuh mencakup kehidupan aku kan. Like the Salah whole satunya life. karir gitu. Jadi aku tuh envision my career kayak gini, which I believe it is from God gitu. Nggak mungkin Tuhan taruh sesuatu yang di dalam hatiku yang benihnya dari aku sendiri gitu. Karena aku berdoa ketika aku nulis visi itu. Nah jadi dengan visiku itu aku merasa kayaknya nggak mungkin back office. Terus dan dari dulu aku merasa aku bukan orang back office. Cuma kalau kepercayaan yang aku punya saat itu adalah back office, ya aku kerjakan dengan sepenuh hati. Tapi ketika mengerjakan dengan sepenuh hati pun tahu kalau ini tuh bukan tempat aku. This is not my This is journey. not the final stop ya, ini bukan iya. nih gitu. Bukan gitu. Dan aku percaya banget apa yang Tuhan taruh dalam hati aku itu gitu. Jadi akhirnya ya memang harus diperjuangkan karena dalam perjalanannya sebenarnya aku tuh 2 kali dilewatin promosinya. Jadi yang pertama sempat ngalamin itu berarti. Iya, jadi waktu itu bosku sudah tanya, instead of giving the position ke aku karena dia nggak nyadar. Yang pertama kan karena dia nggak nyadar, oh kamu aku kira suka banget sama kerjaan back office. Please deh bos gitu ya kan. Kan waktu performance evaluation udah bilang gitu kan. Tapi dia bilangnya dia lupa. Jadi dia hire-nya internal. Makanya waktu pertama itu aku down banget karena internal jadi yang di-hire dinaikin posisi ke komersial malah office manager yang di Singapura. Aku down banget terus terang karena kok aku dilewatin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya udah menyampaikan, tapi yang kedua itu entah kenapa new hiring dibuka dari luar dan tetap di-accept dari luar, dan waktu itu aku udah nggak bisa tahan dan karena aku udah pernah menyampaikan pertama, yang kedua itu aku langsung menyampaikan I want this, dan aku menyampaikan itu sebenarnya karena very emotional bukan marah ya maksudnya, tapi sedih banget gitu, kenapa kok aku dilewatin lagi gitu, dan I question, aku nggak question ke Tuhan tapi question Tuhannya bos gitu, apa sih aku nih kurang apa untuk bisa pindah posisi ke sana gitu, dan lagi-lagi dia bilang I don't know that you really want it. I do. Sorry, tolong nanya. telinganya ya. Bosnya ini orang expat atau orang Expat. Indonesia? Oh ya, oke. Tapi bahasa Inggrisku bisa dibilang bagus banget. By the way, lulusan sastra Inggris. Ya. Iya, Nggak, jadi I mean kadang-kadang orang-orang Indonesia kan kadang ya bisa Culture skip mungkin ya. nggak ngerti, tapi kalau expat harusnya kan Iya, udah benar. gamblang kan, udah benar-benar. Tapi Zar, ini ada hal yang sangat menarik karena kita juga baru tahu, oh ternyata kan sempat mengalami skip 2 kali promosi. Biasanya gitu, kebanyakan orang itu kan pasti akan ngerasa, ya sudahlah, mungkin memang bukan jalannya. Gitu kan, kayak giving up gitu kan. Terus kayak mungkin ngerasa, mungkin Tuhan memang menutup jalannya, ya sudahlah gitu kan. Tapi kayak what makes you keep on asking and keep on going gitu. Maksudnya pasti kan ada something, a big reason atau strong reason yang bikin kayak, nggak, I have to get this gitu. Jadi sebenarnya bukan gak dapat promosi sih, maksudnya promosi dapat dari admin, terus kan tetap jadi manajer juga gitu kan. Tapi masih bagian back office. Nah waktu itu jam tuh. Iya, dan waktu itu karena aku posisi, jadi karena perusahaan ini kan aku international company, jadi itu peraturannya dari front office, dari back office tidak boleh langsung ke front office karena rawan fraud. Jadi karena aku kan menguasai semua sistem. Oh iya. Jadi kalau aku langsung pindah ke front office, mereka takut aku bisa memanipulasi sistem gitu. Jadi mereka harus bilangin pindahin aku ke mid office dulu. Ada ya mid office? Ada, itu contract manager. Jadi ngurusin kontrak, scheduling gitu-gitulah. Tapi intinya pekerjaanku sebenarnya sudah lebih daripada itu. Tapi title-nya nggak bisa langsung pindah, yang berarti bonusnya juga nggak bisa ikut pindah. Salary-nya belum ikut ya. Iya. Cuma kerjanya doang ya. Iya gitu. Nah, jadi kalau promosi tetap ada, kenaikan gaji tetap ada, dan itu sangat signifikan. Kenaikan gaji aku tuh sudah signifikan. Cuma apa yang aku inginkan belum benar-benar terjadi. Jadi cuma waktu kejadian lagi yang kedua itu aku di skip lagi. Kenapa aku benar-benar kenapa aku benar-benar bertahan? Pertama karena melihat perusahaannya, bagaimanapun juga aku harus objektif kan. Perusahaanku ini worth it nggak untuk aku perjuangkan. Perusahaanku waktu itu sangat growing di Indonesia. Oke. Gitu. Terus manajemennya sangat bagus dalam arti equality itu ada. Jadi equality dalam hal ras tidak dilihat, kan kita kan orang Asia. Ini aku kerja di perusahaan Amerika gitu kan, yang ada di internasional, mereka ada di berbagai negara. Aku melihat mereka tidak peduli dengan ras. Gender equality-nya ada, semuanya ada gitu. Sistemnya bagus, revenue bagus, kepercayaan orang udah ada.
Karena kan kita bangun itu kan di Indonesia ya, bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri reputasinya sangat baik. Di Indonesia waktu itu juga udah ada banget gitu. Jadi kalau aku pergi kok kayaknya sayang ya. Dan aku kan karyawan pertama yang mereka hire. Jadi aku merasa kalau aku pergi sekarang kok sayang juga ya gitu. Kalau dulu emang susah aku dapat kerjaan, itu caranya Tuhan untuk ngekip aku di sana lah. Kayak waktu aku lagi pengen banget pindah, nggak dapat kerjaan di luar. Giliran aku sudah bisa pindah kemana aja, akunya merasa kayaknya ini patut aku perjuangkan deh gitu. Dan aku berdoa, semua keputusan terbesar aku bawa dalam doa gitu, termasuk ini. Dan tidak ada damai sejahtera ketika aku berpikir untuk keluar. Justru damai sejahteranya untuk aku stay. Jadi di situ aku tahu kayaknya emang Tuhan minta aku untuk melewati proses ini deh. Dan aku deal hatiku sama Tuhan, aku tuh gak ngerti kenapa Tuhan tuh suruh aku bertahan. Tapi aku tahu kalau tidak ada damai sejahtera, Tuhan tidak memberikan aku petunjuk apapun. It means I must stay here. Jadi di situ tuh jadi membuat aku stay sebenarnya karena faktor rohani sih sebenarnya. Justru karena pergulatan aku sama Tuhan dan justru aku nggak mendapat lampu hijaunya untuk pindah. Justru kayak aku dapat lampu hijaunya untuk stay gitu. Kayak Tuhan malah suruh kamu enggak, kamu harus stay di sini karena ada something yang maksudnya mungkin Tuhan mau do gitu ya, mau lakukan ya. Betul. Jadi keputusanku yang untuk menilai perusahaanku secara objektif itu sebenarnya sangat supported by my prayer gitu. Dan aku udah tahu kayak Tuhan kalaupun kondisinya jelek aja, walaupun penilaian objektifku jelek aja, Tuhan ngomong A aja, udah pasti aku ikutin. Oke. Nah, tapi kan nggak selalu Tuhan ngomong audible kan. Jadi kayak ya udah aku tahu sense-nya, ya udah stay gitu. Dan Tapi itu cukup. Oke, ini tadi kan sempat ngobrol kayak challenging di dalam dunia itu sendiri ya gitu kan. Tadi kan sempat bilang juga kayak community itu kayak mereka udah saling kenal, terus mereka ya punya mungkin mungkin memang nggak semua tapi mostly itu kayak kita jadi harus bangun network itu dengan cara-cara yang mungkin nggak nyaman untuk seorang perempuan gitu ya. Maksudnya harus pergi ke dunia-dunia yang lebih gemerlap gitu ya tadi ya, kalau bahasa halusnya. Nah, jadi bagaimana menghadapi challenge-challenge itu juga, dan terkait lagi strong vision apa sih memangnya yang dapat dari Tuhan untuk personal life-nya itu sampai kayak meskipun harus kayak gini ngejalaninnya kayak I will do it. Oke. Nanti ingetin aku kalau pertanyaan keduanya lupa. Oke. Pertamanya pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana ya. menghadapi challenging di networking itu? Networking yang pertama. As a woman ya. Yang pertama bahasa tubuh sih. Maksudnya nih pembawaan kita ya, bahasa tubuh gitu. Jadi aku tuh mindful dari dulu, walaupun dari dulu benar-benar dari start karir, aku tuh mindful banget dengan namanya pakaian. Maksudnya bukan masalah pakaiannya kenapa-kenapa, bermerek atau bukan, tapi pokoknya orang tuh harus lihat aku good looking. Gitu. Rapi well gitu kan. Jadi dari gajiku masih UMR aja, aku tuh sudah well dressed. Aku tuh sangat mindful dengan cara aku berpakaian. Jadi kalau itu sudah aku grooming dari awal lah gitu kan. Terus yang kedua sebenarnya dari pembawaan bahasa tubuh kalau sebagai perempuan nih ya, spesifik sebagai perempuan gitu. Karena kan kita duniaku kan memang dominasinya laki-laki gitu. Nah, jadi itu aku sibuk membuktikan firman Tuhan. Orang sibuk membuktikan apa kata dunia, aku sibuk membuktikan firman Tuhan. Kalau aku dapat visi dari Tuhan, aku membuktikan bahwa Tuhan yang menyertai aku gitu. Jadi aku pun harus membawa apa yang aku percaya dalam firman itu, aku harus translate dalam behavior aku sehari-hari kan. Jadi kalau misalnya aku percaya firman Tuhan itu tentang kekudusan, aku harus jaga kekudusan gitu. Jadi aku tuh tidak dengan sengaja dress up yang misalnya membuat orang lain tuh melihat bagian tubuh aku tertentu begitu, ngeliatin terus itu. Aku dress up yang tidak membuat orang lain terfokus pada bagian-bagian yang ya udah nggak usah dilihat. Ya udah aku fokus dengan pakaian yang sopan gitu kan. Terus bahasa tubuh juga, ya kalau memang nggak mau orang salah berpikir, ini aku pakai kata yang lebih blunt gitu ya, jangan ganjen. Iya, gitu. Jadi maksudku kan ada orang kan yang sengaja mengibaskan rambutnya dengan cara yang gimana gitu kan. Ini tuh para wanita ya, hati-hati, jadi salah translate. Iya. Terus salah translate. Bahasa touching juga. Jadi tuh betul. Menarik. Aku kan sering meeting things ya ternyata ya. Iya, dan sering meeting misalnya dengan pria kan kadang harus berdua-dua. Iya lo masa kalau meeting rame-rame kan susah juga dealing stuff. Betul. Jadi ketika meeting berdua itu aku akan jaga maksudnya aku nggak akan yang namanya touching atau apa gitu. Jadi ya kayak dia persis kayak gini nih ngobrolnya. Iya. Nah, itu kalau dalam hal fisikal sebenarnya aku bawa diri seperti itu gitu. Jadi, tapi sebentar, sorry potong ya, ini menarik sekali karena biasanya kan justru ya
wanita di dunia marketing itu kita udah umum sekali ya mendengar bahwa justru mereka tuh sometimes kayak harus kayak tanda kutip memberi makan dengan cara yaitu pakaiannya mungkin membuat kliennya senang gitu kan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hal yang tidak nyaman juga sebenarnya gitu kan. Tapi justru ini kebalik ya, justru ketika Mariana tetap enggak kok, aku nggak perlu melakukan semua hal itu. Tapi everything can fall in its place gitu kan. Promosi tetap datang, terus aku tetap bisa closing gitu kan dan sebagainya gitu kan. Kayak ini satu hal yang kayak bertolak belakang dengan apa yang dunia pikir gitu. Mungkin orang mikirnya justru aku harus mendapatkannya dengan cara-cara ABC. Tapi justru Mariana tidak melakukan ABC, tapi dia mendapatkannya gitu. Iya. Jadi aku tuh cuma ya itu tadi aku ingin membuktikan. Kan dunia bilang begitu. Menarik. Jadi kalau misalnya aku tidak mengikuti dunia, saya mengikuti caranya Tuhan. Ternyata bisa. Workable gitu apa ya. enggak ya, gitu kan. Ya saya buktiin aja firman Tuhan bener atau enggak. Sebenarnya sih seperti men-challenge gitu. Ya kan aku percaya firman, aku percaya Tuhan. Ya buktiin dong yang Tuhan ngomong bener apa salah. Jadi aku menghidupi itu, ternyata bener tuh. Iya karena ini kita juga sama-sama tahu gitu kan dari waktu baca profile backgroundnya Mariana juga kan sekarang ini tuh posisinya udah ada di titik trader gitu ya. Trader itu bukan cuman sekedar apa ya sesuatu yang sifatnya tuh benar-benar bisa dibilang top trader gitu loh. Yang dunia tuh juga udah worldwide tahu gitu kan. Jadi apa ya? Ini membuktikan bahwa dengan melakukan hal yang benar tetap bisa achieve gitu kan karir yang baik sebagai seorang wanita yang justru menjaga kesopanan nama baik Tuhan juga gitu. Iya, betul. Tapi ada kompensasinya ya. Yeah. Kompensasinya itu nggak cuma tadi ya masalah bahasa tubuh, bagaimana kita berkomunikasi sama orang, tapi emang otak harus diisi. Jadi, Oke, of course. Ya, jadi benar, maksudku benar. compensation-nya adalah achievement. Jadi dalam arti aku harus knowledgeable. Jadi nggak bisa kayak ya kalau misalnya aku nggak melakukan contoh, aku tidak mengentertain orang di dunia gemerlap, terus apa? Aku juga nggak yang harus minum-minum gitu. Iya, Jadi iya. terus apa gantinya kalau misalnya aku nggak bisa, ibaratnya kalau dunia trading itu dunia informasi. Iya. Informasi itu makin mudah mengalir ketika orang tidak sadar, katanya gitu, maksudnya mabok maksudnya. Nah jadi, nah tapi kan aku kan tidak mungkin memakai cara yang sama gitu kan, jadi harus bikin cara yang lain. Ya udah, aku menjadi friend-nya mereka aja, aku jadi temannya mereka. Jadi aku bawa real friendship, membangun benar-benar dari hubungan baik. Terus juga, orang suka apa sih? Suka informasi kan? Ya udah, aku mengisi diriku dengan informasi yang mereka butuhkan, bukan informasi rahasia perusahaan ya, tapi maksudnya general knowledge about the market, Upgrade. harga lagi gimana sih sekarang, supply demand gimana sih, ada tren apa, berita apa, kebijakan apa. Nah, aku mengisi dengan knowledge supaya ketika orang ngobrol, mereka tuh enjoy, jadi conversation-nya tetap bisa jalan gitu. Terus ya dengan achievement, maksudnya dalam arti ya jangan banyak ngomong doang gitu kan, tapi juga ya do something. Ibaratnya kalau aku betul, dan kalau aku datang ke orang itu serius, aku mau tuh let's do a business gitu, what we can do together, kita bisa bisnis apa ya. Nah orang tuh kan pasti tertarik dengan yang namanya bisnis. Peluang apa nih yang bisa kita bicarakan? Nah, orang pasti tertarik gitu. Jadi ya udah aku bawa yang what really matters, which is business, information, knowledge. Ya udah aku bawa, dan How relationship. to give them benefits ya sebenarnya itu yang kita berikan. Betul. Jadi kayak kalau mereka bisnis dengan aku, apa bedanya kalau mereka bisnis dengan orang lain? So I must give them added value-nya kan gitu. Nah itu yang aku coba bawa sih. Semoga ya mereka juga merasakan yang sama gitu. Aku yakin mereka merasakan hal yang sama gitu kan. Kalau nggak sampai di titik ini ya. Oke, nah tadi balik ke strong vision, ya kan? Strong vision apa yang membuat Mariana tetap benar-benar berkecimpung di sini melewati semua challenge-nya sampai sekarang gitu. Oke. Strong vision itu sebenarnya dapat dulu banget ya, aku bermimpi tentang diriku tuh seperti apa gitu kan, Tuhan mau pakai aku seperti apa. Terus pas aku lihat, ya kalau mau dibilang, kalau mau dirangkum ya, apapun bunyinya visi manusia, itu sebenarnya aku tuh dapatnya, yang aku dapat adalah, loh aku nulis visi ini, si A nulis visi ini, B, semua yang menemukan visi hidupnya, sebenarnya tuh balik ke Matius 28, jadi kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku gitu. Betul. Jadi aku tuh dapat visi ke bangsa-bangsa itu dari zaman dahulu kala gitu. Sebelum bahkan aku tuh sebenarnya bergereja di GMS. Jadi aku tuh dapat visi itu, aku dapat itu, terus sekarang ya makin kuat. Kenapa? Ya pertama karena pekerjaanku ternyata internationally exposed, itu nomor satu gitu kan. Jadi otomatis ya aku dealing with nations. Terus ternyata Indonesia sendiri strategically ternyata muncul sebagai salah satu yang diperhitungkan gitu. And I'm very lucky because
I'm Indonesian, I'm here gitu kan. Nah jadi aku merasa visiku tuh benar itu dapat dari Tuhan gitu. Jadi along the way itu diuji. Jadi visiku dulu itu nggak cuma menjadi ini aku singkat cerita aja, pokoknya intinya lebih ke sana. Terus aku sampai berpikir kalau tadi Koko bagian, aku kan nggak tahu tadi kalau Koko bagian tentang Lydia gitu kan. Aku tuh bermimpi aku tuh yang membangun gereja, tapi bukan sebagai Salomo tapi sebagai Daud yang menyediakan raw materialnya, resourcesnya, gitu. Aku bermimpi seperti itu. Walaupun aku tahu aku tuh di marketplace. Nggak tahu dari dulu tuh aku yakin. Aku sempat bimbang kan dengan konsep paradigma di kepalaku yang seperti ini. Orang bilang, kayaknya kamu cocok jadi full timer di gereja deh gitu. Karena di bangsa-bangsa ya. Dan aku sempat berpikir ke sana gitu. Cuma semakin diuji ternyata enggak kok. Ternyata jawaban aku tuh 100% full timer di marketplace karena bagianku tuh untuk menyediakan resources untuk membangun gereja gitu. Dan itu kuat sekali gitu di dalam hatiku, dan karena itu mungkin yang menjaga aku ya, maksudnya yang bikin aku nggak mau kompromi dan sibuk membuktikannya Tuhan yang bener, Tuhan ya Tuhan bener lagi gitu kan ya karena visi itu dan akhirnya teruji gitu. Ini mind blowing sih, luar biasa ya. Maksudnya wanita yang bekerja di bidang yang sangat challenging gitu kan, tapi ternyata ya memang bottom line itu adalah the strong vision itself gitu kan. Dia punya visi yang jelas banget sehingga dia benar-benar aim itu gitu kan. Dan melewati yang di luar sana harus denger ini gitu ya. Harus banget gitu kan. Tuhan harus denger ini. Ya, terutama tadi ya yang 3 hal itu juga kayak as a woman, karir gitu kan ya. Paling kita harus tetap merepresentasikan kekudusan, maksudnya kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah as a woman gitu kan, sopanan. Terus tanpa perlu melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan gitu ya. Terus yang kedua juga knowledge, upgrade knowledge gitu ya. Yang ketiga dan maksudnya konsistensi prestasi ya, itu juga memang ya 3 hal itu kayaknya hal yang paling kita simpulkan ya di hari ini. Nah, so kita mau beri kesempatan ya sama Mariana untuk mungkin mendoakan perempuan-perempuan di rumah, gitu kan? Di luar sana tidak hanya di rumah. Semua ya, di tempat bisnis, tempat karir gitu kan. Apapun yang gitu. mereka jalani saat ini, kita mau impartasikan kekuatan, strong vision juga, hikmat gitu ya untuk mereka bisa survive, dan bukan cuma survive tapi menjadi top in their career gitu. Silakan. Oke. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan panggil orang-orang, anak-anak-Mu Tuhan untuk ada di marketplace. Mengucap syukur bahwa setiap orang yang Tuhan panggil untuk ada di marketplace, bahwa mereka disertai Tuhan, bahwa ada urapan Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai kami, karena Engkau berkata bahwa Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Bahwa kami adalah terang yang Tuhan taruh di atas bukit ya Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, mereka semua Tuhan menerima urapan yang sama ya Tuhan, seperti janji-Mu bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Dan karena itu setiap orang yang ada di marketplace, Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka semua bisa berkarya dengan luar biasa. Mereka semua akan menjadi seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu, bahwa Engkau akan membuat mereka bisa mengelola kekayaan bangsa-bangsa. Dan dengan hikmat mereka juga ya Tuhan, mereka bisa mempermuliakan nama-Mu, bahwa mereka tidak sibuk dengan memperkaya diri sendiri, tetapi mereka ingat bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan surga. Seperti yang doa-Mu ya Tuhan, bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanya kami berkata ya Tuhan, walaupun kami ada di marketplace, walaupun kadang-kadang terasanya sulit, tetapi biarkan lewat kehadiran kami ya Tuhan, dengan doa kami ya Tuhan, bahwa kehadiran kami di tengah-tengah lingkungan kerja kami menjadi seperti kami yang bawa kerajaan surga ada di marketplace itu ya Tuhan. Berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang bekerja di marketplace, supaya mereka Tuhan angkat terus menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kami percaya Tuhan bahwa ada favor-Nya Tuhan ketika kami melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Wow, thank you Mariana. Terima kasih banyak buat waktunya di episode Marketplace Wisdom kali ini. Oke, buat penonton di rumah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tentunya laporan kemenangan kami tunggu buat teman-teman yang mendengarkan episode ini, dan share episode ini, video ini ke sebanyak mungkin teman perempuan-perempuan Marketplace di luar sana. Oke, see you, God bless. See you, God bless.